Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, kalau misalnya memiliki karakter, manusia itu berbeda-beda. Apalagi anak-anak. Anak-anak juga punya karakter yang berbeda-beda. Nah, ada yang suka bersosialisasi, ada juga yang kurang suka bersosialisasi. Kamu sendiri kan ini sebagai bapak dari 3 anak ya? 3 anak. 3 anak. Ini Oke. apakah pernah gitu kesulitan untuk mengajak anak pergi ke kawinan misalnya? Oke, kalau pernah kesulitan, pernah sih ya. Sesekali pernah lah. Karena anak kan kadang lagi asik di rumah, lagi main, atau kita ajak, yuk kita ke ini yuk, undangan, Kawinan resepsi. gitu ya. Males ikut kayak gitu-gitu. Cuma ya emang harus kita punya trik-trik sendiri sih, karena Punya trik-trik ketika anak males. sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya memang mungkin karena kawinan acara orang dewasa terus begitu dia pikir kayaknya nggak perlu untuk pergi ke sana. Tapi ada caranya nih Sakti supaya anak pandai bersosialisasi. Anak-anak identik dengan keceriaan, rasa ingin tahu, dan aktif bermain. Namun dalam masa perkembangannya ada saja kendala yang menyebabkan anak sulit bersosialisasi. Pemalu jadi kalau ketemu orang dia memang takut. Dulu dia pendiam, jadi kalau kita ajak aja untuk berbicara, bertemu dengan orang, dia takut. Waktu umur 1 tahun 3 bulan, itu jalannya itu belum lancar. Kendala tersebut juga dirasakan ibu 2 anak, Veneza. Putri pertamanya, Zafina, yang berusia 2 tahun 6 bulan, dulunya bukanlah anak yang mudah dekat dengan orang lain. Kehidupan Zafina yang lebih banyak di rumah dengan lingkungan terbatas membuatnya tak pandai bersosialisasi. Waktu dulu sih jujur aja Zafi takut banget sama orang ya gitu. Baru masih 8 bulan tuh kan masih bayi ukurannya gitu. Tapi kalau ngeliat orang tuh dia udah takut gitu. Karena kalau orang baru yang tidak sehari-hari sama Zafi tuh dia tahu, dan akhirnya itu membuat dia tuh kalau setiap ada orang baru atau bertamu ke rumah itu pasti dia langsung nangis gitu, langsung menolak lah gitu, nggak mau sama sekali. Padahal Zafina dikenal sebagai anak yang aktif. Memasuki masa emas tumbuh kembang anak antara umur 0 hingga di bawah 5 tahun, kendala tersebut memunculkan kekhawatiran bagi sang ibu. Untuk itulah Veneza mengikut sertakan sang buah hati pada kelas pendidikan anak usia dini atau PAUD seperti Jimbore. Tujuannya bukan memaksa anak belajar mata pelajaran, namun untuk membiasakan anak di lingkungan luar rumah dan bertemu banyak orang. PAUD diperuntukkan bagi anak usia 6 bulan hingga 4 tahun. Aku sih masukin ke sana supaya sebenarnya hanya buat sosialisasinya dia ya gitu ya, buat percaya dirinya dia gitu, berani sama orang, terus melatih motorik juga sih gitu. Kayak dia tuh kadang-kadang sekarang sudah umur 2,5, tapi kadang-kadang suka ada apa ya, kesandung tiba-tiba gitu. Mungkin itu lebih dilatih lah gitu, naik tangga, terus guling-guling, lompat, nari. Nah itu jadi lebih kuat lah untuk motoriknya dia gitu. Untuk melatih bersosialisasi, semua kegiatan dilakukan bersama-sama. Basically untuk kelas yang ada di Jimbore itu melatih untuk sosialisasi. Jadi kan di mana anak-anak ketemu dengan anak yang lainnya juga kan. Jadi memang untuk sosialisasinya juga. Anak dibiasakan berinteraksi dengan pembimbing dan teman-teman sebayanya. Cara ini berguna mempersiapkan mental anak sebelum masuk dunia sekolah. Permainan yang diadakan tak hanya melatih sosialisasi, namun berfungsi melatih kerja motorik anak, motorik halus maupun motorik kasar. Didampingi orang tua, anak-anak diajak menyusun puzzle, balok, atau menempel. Ada beberapa kelas yang diikuti anak. Di art class atau kelas seni, anak diperkenalkan pada bentuk dan warna. Kreativitas serta imajinasi anak dilatih di kelas ini. Kelas ini bermanfaat meningkatkan kemampuan motorik halus anak seperti menulis atau merangkai. Kelas lain adalah play class, kelas bermain. Di sini anak-anak diajak bermain dan bernyanyi. Anak-anak diajak melatih fisik. Ini untuk melatih kemampuan motorik kasar anak. Ada gerakan memanjat, duduk, dan berjalan. Tujuan gerakan ini melatih kekuatan tubuh serta kemampuan anak dalam menggunakan kaki, tangan, dan seluruh tubuhnya. Selain menambah kepercayaan diri anak, kemampuan bersosialisasi juga bisa mengurangi kelekatan dengan orang tuanya.
bisa sosialisasi. Lalu yang kedua juga anak bisa beradaptasi ketika harus lepas dari kelekatannya dengan orang tua. Lalu juga anak belajar juga untuk mengikuti aturan dari luar. Karena biasanya katakanlah di rumah anak menjadi pusat perhatian. Nah saat ini di sekolah anak harus juga berbagi. Meski anak telah diikut sertakan PAUD, interaksi dengan orang tua tetap menjadi hal utama. Nggak bisa anak itu hanya diserahkan pada orang tua, pada sekolah saja atau pada orang lain gitu ya. Peran orang tua sangat besar karena peran orang tua itu attachment dari orang tua kelak akan membawa perkembangan emosi si anak. Kini Vanessa bisa bernafas lega. Zafina sudah lebih mudah beradaptasi dengan orang lain. Waktu ikut kelas Jimbore ini dia lebih berani, dia lebih nggak takut ketemu orang, terus lebih senang nyanyi, terus jadi senang nari, semualah balet, dance gitu. Main bangsu. Terus? Main prosotan. Prosotan. Main Main loncat-loncat. Main loncat-loncat. Amelinda Widya, Lagap Walam, melaporkan untuk NET. Sepertinya fun sekali ya kegiatannya ya untuk bersosialisasi dengan anak-anak ini gitu kan, dan dengan anak-anak lainnya juga. Betul. Tapi memang penting sekali ya kalau misalnya sosialisasi untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah untuk teman-teman di rumah yang sudah punya anak seperti kamu nih Sakti gitu ya, ternyata ada banyak sekali cara untuk membuat anak lebih mudah untuk bersosialisasi. Betul. Dan salah satunya tadi ada yang masuk ke kelas PAUD. Ada yang masuk ke kelas Ada PAUD. Jambore. Betul. Ada yang gym juga kan sekarang. Ada kan? gym juga sekarang macam-macam, dan salah satunya lagi ada juga misalnya harus mengenalkan dengan lingkungan, dengan alam. Jadi seperti bekerja kelompok gitu ya, berkelompok lalu udah gitu ada kegiatan alam. Nah ini membuat kita atau anak gitu ya menjadi lebih toleransi, lebih mempunyai empati. Lebih percaya diri juga. Lebih percaya diri kan? juga. Lalu juga anak harus diajarkan dengan aturan-aturan sosial supaya nanti pada saat bersosialisasi mereka tahu aturannya seperti apa. Tapi kalau saya ini yang paling mudah, sebenarnya anak saya nggak harus ikut kelas PAUD, kelas melukis atau yang lain-lain. Sebenarnya cukup di rumah sudah bisa loh. Gimana caranya? Misalnya cara yang paling mudah, misalnya ada kerabat atau keluarga kita yang datang, ini anak kita juga disuruh ikut menyambut. Oh iya betul diajak sekali berinteraksi Sakti. dengan keluarga kita. Betul sekali, yang itu salah sebenarnya satu sudah cara dikenal tapi kan efektif. jarang ditemuin kan. Betul, betul. Kadang-kadang kita terlupa karena saking dekatnya ya Sakti Betul, ya. dan kita juga bisa pancing-pancing tuh anak kita untuk menunjukkan keahliannya di depan kerabat kita. Misalkan melukis, dia bisa jago menggambar, menyanyi, ya kan. Jangan lupa Dan ini- diberikan pujian juga ya.